Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai hamba Kristus. Hamba di sini dalam pengertian milik, bukan hanya tubuh dan jiwanya, tetapi seluruh hidup dan apa saja yang dimilikinya. Karena itulah orang Kristen pasti akan melatih diri mengucap syukur dalam segala keadaan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur 64. Terjemahan TB2 menuliskan demikian. Perbuatan Allah terhadap musuh yang beringas. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suara keluh kesahku. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang beringas. Sembunyikanlah aku terhadap gerombolan penjahat, terhadap kerusuhan para pelaku kejahatan. Mereka menajamkan lidahnya seperti pedang dan membidik kata-kata yang pahit seperti anak panah untuk memanah orang yang tulus hati dari persembunyian. Sekonyong-konyong mereka memanah dia tanpa takut. Mereka saling menguatkan dalam perbuatan jahat. Mereka berunding untuk memasang perangkap dengan diam-diam. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati manusia. Tetapi Allah memanah mereka. Sekonyong-konyong mereka terluka dan tersandung oleh lidahnya sendiri. Semua yang menyaksikannya akan menggelengkan kepala. Setiap orang menjadi takut, maka mereka memberitakan perbuatan Allah dan memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Hendaknya orang benar bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya, dan hendaknya bermegah semua orang yang lurus hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa terluka oleh perkataan seseorang? Memang bukan serangan fisik, tetapi kata-kata yang menusuk hati, fitnah, gosip, atau tuduhan yang tidak benar. Luka karena kata-kata seringkali lebih menyakitkan dan lebih membekas daripada luka karena benda tajam. Dalam situasi seperti itu, banyak orang memilih untuk membalas dengan kata-kata yang lebih keras atau mencari dukungan dari orang lain untuk melawan. Namun, Daud menunjukkan jalan yang berbeda. Ia membawa semuanya kepada Tuhan dalam doa. Daud memohonkan begini, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Hanya kepada Allah. Ia melukiskan betapa kejamnya lidah orang fasik, laksana pedang tajam dan panah beracun. Tetapi titik baliknya ada pada ayat 7 dan 8, bahwa Tuhan sendirilah yang akan menembakkan panah kepada orang fasik dan mereka akan tersandung oleh rencana jahat mereka sendiri. Ini pola yang seringkali terulang, saudara. Apa yang dilakukan orang jahat akan kembali kepadanya. Apa yang dilakukan orang fasik akan kembali kepadanya. Dan kita tidak perlu membalas. Tuhan mengajarkan bahwa keadilan dan perlindungan sejati tidak datang dari kekuatan manusia, melainkan dari tangan Tuhan. Karena itu, ia sungguh berharap dan bergantung kepadanya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan tentang kita. Dunia penuh dengan suara-suara yang bisa menjatuhkan, tetapi kita memiliki Allah sebagai perisai kita. Doa bukan sekedar pelarian, melainkan senjata rohani yang mampu membalikkan keadaan dari ketakutan menjadi pengharapan, dari luka menjadi sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita. Saat disakiti oleh kata-kata orang, jangan buru-buru membalas, jangan menyimpan dendam, jangan, saudara. Bawalah semuanya ke hadapan Tuhan dalam doa dan percayakan perlindungan kita kepadanya. Izinkan Tuhan yang membela kita, sementara kita tetap berjalan dalam kasih dan kebenaran. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian bahwa perlindungan sejati hanya ada di dalam Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.